Tadi katanya bisa ceramah bisa nggak? Gak bisa lah. Nyanyi bisa? Enggak. Doa mau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana. Bu, papa mama, ayah ibu gimana manggilnya? Mak bapak. Mak bapak. Mak namanya siapa? Gak tahu. Masa anak nggak tahu nama maknya? Mau sih. Hah? Gak mau. Oh, nggak tahu nama maknya? Enggak. Kalau bapak? Tahu. Siapa namanya? Soleh. Hah? Soleh. Oh, pantesan kalau kamu anak soleh. Emang kamu anaknya soleh. Oh iya bener. Makanya emang aku anak soleh. Ternyata bapaknya namanya Soleh. Makanya kamu itu meskipun nakal kamu tetap anak soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatul ulama al-fudala wal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, para ajengan, ibu-ibu nyai, para sesepuh, ketua dan segenap pengurus masjid, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat, semuanya yang kita ta'limi, kita mohon doanya. Tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan, semuanya yang kita hormati, panitia, adik-adik remaja yang kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, dibarokai Allah, diridhai Allah, disayangi Rasulullah, disyafaati Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Untuk bisa menjadi orang yang selamat, mulia, bahagia dunia akhirat, kita dikasih uswatun hasanah, contoh, teladan, contoh konkret, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan, ialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuntunan dari Rasulullah, bimbingan dan teladan dari Rasulullah, itu namanya agama. Para jamaah, untuk sekedar menambah wawasan, secara umum agama itu ada dua. Ada agama samawi, kalau orang sini bilang agama langit, tapi kalau orang daerah saya, Bojonegoro, menyebutnya revival of religion. Ada agama ardi,
Orang sini bilangnya agama bumi. Tapi kalau orang daerah saya Bojonegoro menyebutnya natural of village. Agama samawi itu agama berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dan disiarkan oleh para utusannya yang kita kenal dengan nabi dan rasul. Agama samawi itu contohnya Yahudi yang asli, Nasrani yang asli, dan tentu saja penyempurna agama-agama samawi adalah Islam yang kita yakini agama yang hak yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama ardi, agama bumi itu banyak banget. Contohnya Hindu, Buddha, Konghucu. Terus di Jepang itu ada agama Shinto. Tapi bukan Shinto gendeng. Ini agama yang menuhankan matahari, agamanya orang Jepang. Para jamaah, semua agama punya Tuhan. Kita umat Islam, Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita wajib beriktikad meyakini dengan seyakin-yakinnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Allah. La ilaha illallah. Yuk sama-sama. La ilaha illallah. Udah. Saudara kita yang beragama Kristen, Tuhannya disebut Trinitas. Keyakinan mereka tiga dalam kesatuan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Sedangkan umat Hindu agamanya Trimurti. Ada Brahma, Wisnu, Shiva. Menurut keyakinan mereka, Brahma itu pencipta, Wisnu pemelihara, Shiva penghancur. Orang Buddha itu Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Nah, orang Jepang yang agamanya Shinto itu Tuhannya Amaterasu Ohomi Kami. Punya anak laki-laki namanya Ninikino Mikoto. Punya anak perempuan namanya Ninini no Mikoto. Terus punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak namanya Hirohito. Makanya sekarang nama kaisar Jepang itu Hirohito. Nah, terakhir Ajinomoto. Semua agama punya kitab suci sebagai SOP, standar operasional prosedural. Understand? Lah gitu, meskipun nggak paham pokoknya yes. Aneh boleh minta tolong anak-anak dikondisikan supaya nggak terlalu rame, supaya ngaji kita yang waktunya sangat terbatas ini bisa efektif. Saya paling ngomong 15 menit saja. Kurang. Emang situ nyumbang berapa? Enggak nyumbang, cerewet. Semua agama punya kitab suci. Kita umat Islam, kitab sucinya Al-Quran. Umat Kristen itu kitab sucinya Injil atau Bible. Itu ada perjanjian lama, perjanjian baru, macam-macam. Ada Lukas, Barnabas,
Matius, Yohanes, macam-macam itu. Kalau umat Hindu, kitab sucinya Weda. Diinget-inget ya, siapa tahu nanti ini jadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat sarung cap mangga. Kalau umat Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Orang Jepang yang agamanya Shinto juga punya kitab suci, namanya Nihongi Yingiski sama Nahonja. Ini kita awur gak kira ngerti sampean. Nah, kita wajib meyakini bahwa yang hak ya Al-Quran, terbaik, termulia. Saking mulianya Al-Quran, semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Apa saja, siapa saja yang berkaitan, yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Coba kita urut. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo semuanya ikut mulia gitu nggih? Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling, melalui perantara petugas namanya malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling. Diturunkannya Al-Quran itu pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling. Turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Maka siapa saja yang mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengajar Al-Quran, membaca, memahami, lebih-lebih mengamalkan Al-Quran, pasti menjadi orang yang mulia. Tempat manapun di muka bumi ini yang dipakai untuk pendidikan Al-Quran, itu tempat pasti menjadi tempat yang, itu saking hebatnya Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Al-Quran itu satu-satunya mukjizat yang midad ila yaumil qiyamah, lestari sampai hari kiamat, utuh dan nggak bisa diutak-utik, artinya nggak bisa dirubah. Kalaupun ada yang coba-coba merubah Al-Quran, pasti ketahuan. Bahasa Inggrisnya the konangan. Karena Al-Quran itu mukjizat, dan satu-satunya mukjizat yang tetap lestari ila yaumil qiyamah. Para jamaah, mukjizat-mukjizat selain Al-Quran itu sekarang udah nggak ada. Bahkan sudah bisa diterjemah dalam sainitas modern, udah bisa diterjemah dalam ilmu-ilmu pengetahuan modern. Contoh, Nabi Musa punya mukjizat tongkat. Itu tongkatnya Nabi Musa kalau dipukulkan ke Laut Merah, jedet, lautan terbelah, terbentang jembatan. Sekarang udah bisa diterjemah, ada Suramadu, jembatan antara Surabaya Madura, itu lebih panjang daripada jembatannya Nabi Musa. Nabi Sulaiman bisa bicara dalam bahasa binatang. Wah, sekarang pemain-pemain sirkus pinter-pinter. Nabi Dawud itu kalau bicara dari sini, baca takbir dari sini, bisa kedengeran sampai Banten sana. Sekarang udah ada HP, nggak usah teriak-teriak, kleset-kleset aja dari sini Amerika bisa denger. Semua mukjizat udah bisa diterjemah dalam sainitas modern. Nabi Sulaiman kalau bepergian cepet banget, kendaraannya angin, wus. Sekarang ada pesawat jet, betul? Nabi Ibrahim dibakar api nggak apa-apa. Loh, kabarnya limbat juga nggak apa-apa dibakar api. Halo, kabar
Maaf, tapi Al-Quran midad ila yaumil qiyamah. Ya. Makanya orang kalau nggak percaya sama Al-Quran itu kebangetan. Coba Al-Quran yang begitu tebel, 114 surah, 30 juz, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Ini kalau nggak campur tangan Allah nggak mungkin. Nggak ada kitab atau buku di dunia ini yang ukuran tebelnya kayak Al-Quran, yang bisa dihafal seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun, kecuali Al-Quran. Bahkan mohon maaf ya, orang yang tunanetra nggak bisa ngelihat itu bisa hafal Al-Quran 30 juz utuh. Itu padahal nggak bisa ngelihat, apalagi yang melorok-melorok kayak gini, malah nggak hafal. Anak kecil aja ada yang hafal Quran, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, banyak yang hafal Quran 30 juz utuh tanpa terlewatkan satu huruf pun. Maka di mana-mana banyak diadakan musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab Al-Quran. Kita nggak pernah dengar ada lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain. Pernah dengar ada lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, Tripitaka? Emang nggak bisa dihafal tanpa kelewatan satu huruf pun kecuali Al-Quran. Makanya kalau nggak percaya sama Al-Quran itu ya kebangetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Ini saya pertegas dulu karena Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Dalam cuplikan hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi Nabi bersabda, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu komunikasi sama Allah, omong-omongan nama Allah. Keren orang baca Quran itu. Bapak-bapak bisa omong-omongan sama wali kota aja udah ngerasa keren, udah ngerasa gaya banget. Aku tadi ketemu sama wali kota, ngobrol lama banget, udah merasa gaya. Apalagi bisa omong-omongan nama presiden, tambah keren. Ini langsung omong-omongan nama Allah. Lah orang yang paling sering omong-omongan itu berarti orang deket, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan nama wali kota, pasti dia orang deketnya wali kota, orang dalam, betul? Yang paling sering omong-omongan nama presiden, ya orang deketnya presiden, orang dalam. Nah yang paling sering omong-omongan sama Allah, pasti orang deketnya Allah, orang dalam. Siapa? Orang yang ahli baca Quran. Maka orang yang ahli baca Quran tuh besok di akhirat nggak usah bingung nyari alamat surga. Baru bangkit dari alam kubur udah dapat Sherlock, udah dijemput sama panitia, dibimbing, diajak menuju ke surga. Enak ada panitia yang jemput, apalagi kita nggak begitu pengalaman daerah sana. Ini ada yang bimbing, ada yang jemput. Maka upayakan kalau bisa baca Quran itu jadi kebutuhan dan konsumsi kita sehari-hari. Jangan sampai ada hari kita lewatkan tanpa membaca Al-Quran. Kalau bisa ikut program ODOJ, One Day One Juz, 1 hari 1 juz. Itu kalau bisa istiqomah berarti sebulan khatam sekali, setahun bisa khatam 12 kali. Keren. Kalau masih keberatan, one day setengah juz, 1 hari setengah juz berarti setahun khatam 6 kali. Masih keberatan, one day 1/4 juz, mending setahun masih khatam 3 kali. Keberatan, one day 1 lembar, 1 hari 1 lembar. Masih keberatan, silahkan mati. Lah orang Islam macam apa? Quran itu pedomannya kok nggak pernah dibaca? Halo, halo. Udah pokoknya yang rajin baca Quran. Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada orang-orang yang rajin membacanya. Para jamaah rahimakumullah, saya lanjut dulu materi tentang agama ini. Semua agama itu bisa tegak setidaknya dengan 3 dimensi. Ini bahasa saya terlalu tinggi apa enggak ya? Enggak ya? Karena saya mau pakai bahasa Jawa, biasanya saya ceramahnya kan bahasa Jawa. Ini saya perhatikan banyak yang non Jawa ini. Ya, karena kalau Jawa kan kelihatan burek-burek gitu. Ya ada sih Jawanya, cuman ini banyak yang nggak Jawa. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa pasti apa ya, bahasa Inggrisnya the ngah-ngoh. Ya. Maaf kalau bahasanya agak kaku dikit, karena untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar saya kurang kulina. Ya kurang kulina, kurang terbiasa. Satu namanya dimensi ritual, yang kedua dimensi sosial, ketiga dimensi intelektual. Ibu bapak para jamaah, ibu-ibu yang di luar mudah-mudahan bisa mengikuti, karena ceramah kayak gini kalau jamaah ibu-ibunya jauh, kurang komunikatif, itu biasanya kurang asyik. Saya kurang tertarik sama laki-laki. Yang pertama, dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius. Kalau dalam agama Islam disebut ibadah mahdhah. Semua agama punya. Di Kristen ada kebaktian, ada misa, semua, bahkan yang bukan agama, yang aliran kepercayaan. Tuh di masyarakat kita kan banyak aliran kepercayaan. Ada Purbo Kayun, itu orang Jawa itu ada aliran kepercayaan Darmo Gandul, terus Gandule Darmo. Itu juga punya ritus religius. Kayak apa yang jelasinnya ya? Kita umat Islam Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hampir 90%, ini bahkan sekarang udah masuk wilayah ekstrim ritual. Kok koyo gak mudeng ya? Artinya gini ya, semua diagamakan. Masyarakat kita itu kan suka latah. Masyarakat Islam Indonesia ini maaf-maaf, semua dikait-kaitkan dengan agama. Makanya kalau sesuatu itu udah berurusan dengan agama, rawan dan riskan sekali. Di Indonesia ini, bahkan ya di seluruh dunia, kalau udah menyangkut urusan agama, wah, itu riskan sekali, rawan sekali, sensitif sekali, betul? Nah, coba bukti bahwa kita udah masuk wilayah ekstrim ritual, semua dikaitkan dengan agama. Tempat-tempat peribadatan, masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng, itu disebut rumah ibadah. Oh, rumah kok ibadah? Baju yang kayak bapak-bapak pakai ini disebut baju muslim. Kapan syahadatnya? Peci yang warnanya putih disebut peci haji. Padahal belum pernah ke Mekah itu, tapi namanya peci haji. Ini paham apa enggak ya? Sampai istilah-istilah itu dikait-kaitkan dengan agama. Maka ada bank syariah, ekonomi syariah. Nah, saya itu khawatir nanti lama-lama ada prostitusi syariah nanti. Loh, hotel syariah, bank syariah, ekonomi syariah. Malah di Kediri itu ada tahu, namanya tahu takwa. Tahu aja takwa kok. Lah iya, di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa.
Ya mungkin bapak ibu warga sini pengen nyontoh nggak apa-apa, bikin tempe iman, onde-onde ikhlas, tape naudzubillah min dalik. Getuk la haula wala quwata illa billah. Kalau ada pohon cemara itu katanya pohon Kristen, padahal cemaranya nggak pernah dibaptis. Terus kalau pohon kurma dibilang pohon Islam, padahal juga nggak pernah syahadat. Terus kalau orang Kristen nggak boleh makan kurma. Sampai beberapa waktu kemarin rame di medsos, klepon diharam-haramkan. Masih ingat nggak? Klepon kok haram, padahal klepon itu obat udun itu obat bisul kok diharam-haramkan. Aneh-aneh orang kita itu. Nanti ada palang merah di ambulan dibilang salib, tempat bersemayam jin kafir. Lah ngapain jin kok manggono ambulan nih loh? Itu jin kurang kerjaan apa? Itu orang kita masuk wilayah ekstrim ritual. Cuma sayang hanya atribut tapi minim dari esensi, jauh dari nilai, hanya tampilan-tampilannya saja. Maka saya sering sampaikan kritik ya, Indonesia ini terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Banyak yang pandai berpidato tapi nggak pandai jadi contoh. Pandai berceramah tapi dia sendiri nggak terarah. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Kok betulnya kayak mengarah ke seseorang gitu. Coba di Indonesia ini acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua event, semua forum ada mauidhah hasanahnya. PHBI itu semua ada mauidhah hasanahnya. Peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah, peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah. Nanti menyongsong Ramadan mauidhah hasanah. Peringatan nuzulul Quran mauidhah hasanah, halal bihalal mauidhah hasanah, tahun baru Hijriah mauidhah hasanah, pemberangkatan haji mauidhah hasanah, pulang syukuran haji mauidhah hasanah, lamaran mau nikah mauidhah hasanah, akad nikah mauidhah hasanah, nanti istrinya hamil walimatul hamil mauidhah hasanah, melahirkan punya anak kasih nama anak walimatul tasmiyah mauidhah hasanah, mengkhitankan anak walimatul khitan mauidhah hasanah, anaknya nikah walimatul nikah mauidhah hasanah. Semua mauidhah hasanah. Saya bisa cerita karena udah pernah diundang semua. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu yang belum pernah, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul perceraian. Itu yang belum pernah. Semua mauidhah hasanah, tapi maaf, asarnya sangat sedikit, pengaruhnya kepada masyarakat sangat minim, tidak bisa menjadi wasilah turunnya hidayah, nggak bisa membuka kesadaran masyarakat. Kenapa? Ya karena cuma mauidhah, bukan uswah. Loh, kalau sekarang nyari orang yang pinter pidato, pinter ceramah, tinggal pilih, buka di medsos. Mau nyari penceramah yang kayak apa, di Indonesia ini ada. Yang serius, yang banyak humornya, bahkan yang sampai peletik kayak pendekar kungfu, ada semua di Indonesia. Model penceramah kayak apa semua ada, tukang pidato yang kayak apa semua ada di Indonesia. Tapi maaf ya, maaf banget, hanya mauidhah bukan uswah, cuma pidato nggak kasih contoh. Kadang ada orang pidato 2 jam ceramah menjabarkan tentang ikhlas, menerangkan tentang ikhlas 2 jam. Al-ikhlas tasfiyatul a'mal an mulahadatil makhluqat. Ikhlas itu memurnikan amal perbuatan dari perhatian dan penilaian semua makhluk. Beramal bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tapi murni semata-mata karena Allah. Mari kita beramal karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Jangan berharap imbalan dari manusia, rugi kita. Berharaplah balasan dari Allah. 2 jam pidato tentang ikhlas, pulang pidato nggak dikasih amplopan sama panitia, marah-marah. Ada nggak yang kayak gitu? Jangan bilang banyak. Jamaahnya juga gitu, dikasih pidato, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita rukun bersatu, pulang berantem sama istrinya. Coba, padahal kalau nggak rukun nggak bisa masuk surga kata Nabi. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian nggak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Meskipun ibadahmu bagus, sholatmu kayak orang paling khusyuk sedunia, baru melafatkan niat aja udah usolli, usolli fardol. Itu takbiratul ihram, ngangkat tangan itu sampai gini-gini kayak penjaga gawang, sendekap sampai melungker kayak udang digoreng. Allahu Akbar. Wah, sebagus apapun ibadahnya, maaf nggak akan bisa masuk surga kecuali beriman. Dan kalian tidak dianggap beriman hatta tahabu, sehingga kalian mau saling menyayangi, sehingga kalian mau rukun. Jadi sebagus apapun ibadahnya, kalau nggak mau rukun nggak bisa masuk surga. Padahal rukun itu nggak gampang. Kadang orang itu sama-sama pinter tapi nggak rukun. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang di dalam masjid apa di luar? Oh di luar, ya udah. Oh di dalam. Pakai peci apa enggak orangnya? Pecinya warna putih apa hitam? Oh hitam. Ya. Sama-sama Islamnya enggak rukun. Ada apa enggak? Orangnya datang di luar apa di dalam? Pakai celana apa pakai sarung? Bajunya lengan pendek apa lengan panjang? Pecinya putih apa hitam? Mana orangnya? Bajunya warna apa? Oh coklat, itu berarti itu. Ya Allah. Maaf, ulama dulu, kiai-kiai dulu sukses mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam kepada masyarakat itu bukan karena ceramahnya, bukan karena mauidhahnya, tapi karena contoh konkretnya. Dakwah bil hal. Kalau dalam bahasa kitab Ta'limul Muta'allim, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bapak Ibu para jamaah, ulama-ulama dulu itu kalau ceramah biasa, kalah sama ustadz-ustadz yang sekarang, tapi asarnya, pengaruhnya sungguh luar biasa, bisa masuk ke relung hati yang paling dalam. Jamaah yang diceramai itu langsung bisa dapat ilmu manfaat pula, langsung mengamalkan pula. Kenapa? Karena para ulama dulu, kiai dulu itu bukan hanya ceramah, bukan hanya mauidhah, tapi langsung uswah, contoh konkret. Pakai metodenya Rasulullah. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku sampaikan kepada kalian, yang aku perintahkan kepada kalian, aku pelaku pertamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kiai dulu kalau ceramah itu nggak lama. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, mari kalau malam diusahakan qiyamul lail, sholat tahajud, supaya ditinggikan derajatnya sama Allah. Dah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ampuh ceramahnya. Kenapa? Karena kiai yang nyuruh tahajud itu setiap malam istiqomah qiyamul lailnya, rutin tahajudnya. Para jamaah besok ceramah lagi.
supaya hidupnya berkah. Kalau pagi sholat duha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun selesai ceramahnya. Tapi ampuh, kenapa? Ya karena yang ceramah itu istiqomah sholat duhanya. Sekarang kan enggak. Mari para jamaah kita bersedekah, kita beramal, karena sedekah itu akan menjadi naungan kita besok pada hari kiamat. Al mukmin tahta dhilli sedekatih. Orang mukmin itu besok akan berada di bawah naungan sedekahnya. Ini cuman teriak-teriak aja, nggak ikut sedekah. Halo, bisa dilanjut? Makanya ceramahnya Kiai dulu itu ampuh. Jadi ada orang nakal 20 ya, ngumpul di sini orangnya. Yang nakal itu 20 orang. Diceramahi cuma 5 menit, nggak lama. Kalian insaf, kalian sadar kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Udah ceramahnya cuma 5 menit. Ini besok yang 19 insaf, sadar. Tinggal 1 yang nakal. Ini 19 orang. Ini datang ke kiainya. Terima kasih Pak Kiai. Berkat ceramahnya Pak Kiai, geng kami nakal 20 orang, sekarang yang 19 sudah tobat. Tinggal 1 Pak Kiai yang belum tobat. Kata kiainya, yang 1 itu biarin buat isi neraka. Yuk, neraka juga perlu isi kok. Kalau nggak ada isinya nggak nyala nanti neraka. Itu Kiai dulu. Sekarang ada orang nakal 20 diceramahi sama ini orang Anwar Zahid. 2 jam ceramahnya. Besok yang nakal jadi 21. Ketambahan yang ceramah. Kok ketawanya kayak setuju ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena satunya kata dan perbuatan, maka Kiai dulu itu doanya ampuh. Padahal doanya biasa, nggak fasih. Kalau dibanding sama ustadz-ustadz sekarang, oh kalah fasih Kiai dulu. Tapi karena amal dengan ilmunya sebanding, maka ampuh mustajabah doanya. Saya jujur ya, kalau lagi ngaji di kampung-kampung, emang saya spesialis ngaji di kampung-kampung. Ya, yang akrab sama saya itu ya orang-orang kampung. Saya orang kampung kok. Itu kalau ada kiai sepuh, kiai tua disuruh doa, itu saya aminkan, khusyuk saya amin, yakin saya amin. Walaupun beliau doanya nggak fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiatam fil jasadi wa jiyadatam fil ngilmi wa barokatam fil rezeki. Ndak bisa fasih, tobatan qoblal maut, rokematan ngindal maut. Itu saya aminkan. Tapi kalau maaf ya, ustadz-ustadz anyaran, ustadz-ustadz baru itu fasih-fasih Robbana Acina, saking fasihnya Acina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Bilang kok itu sampai intil-intilnya merotoli. Ogah saya mau ngaminin. Kenapa? Ya, yang sepuh-sepuh, yang udah tua-tua, yang aki-aki itu lebih ampuh, lebih mustajabah. Karena beliau nggak bisa bikin proposal, nggak pernah ngerubah kwitansi. Ya bener, nggak kenal sama pejabat, nggak pernah ke balai kota, nggak pernah ke pendopo pemerintahan, enggak. Itu yang ampuh-ampuh doanya itu. Ya udah, sama-sama diem ini. Nah, maaf sekali lagi, maaf. Kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Duh, ketinggian ya ini bahasanya ini. Kita itu terlalu banyak teori, kurang praktek. Masih belum paham? Loh, kita umat Islam punya teorinya, tapi yang meraktekin malah orang luar. Kita punya an-nadhafatu minal iman. Ayat Qur'annya jelas, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, tentang kesucian, tentang kebersihan.
Tapi maaf-maaf, kota di dunia ini yang paling terjaga kebersihannya Tokyo, Singapura. Coba, itu bukan kotanya umat Islam. Kota yang terkenal kemproh, langganan banjir. Hah? Hah? Pulau Gadung. Halo? Halo? Lu di masjid itu ada tulisan an-nadzafatu minal iman. Tapi coba kamar mandinya masjid, toiletnya masjid itu, baunya Masya Allah, pesing fid dini wad dunya wal akhirah. Itu dalilnya an-nadzafatu minal iman. Lo kadang di dalam masjid itu ada kotoran cicak, kotoran tikus, tai cicak itu loh. Itu nggak disucikan, malah dibunderi kapur. Awas telek, dikasih tulisan gitu. Itu dalilnya an-nadzafatu minal iman. Ini kampungnya kampung apa namanya? Apa? Mbuh gak roh aku. Oh ini Kampung Jati. Oh ya, maaf ya, saya pas ke Singapura yang tahun berapa itu ya, yo gak pamer. Oh bocil, orang mau cerita pamer. Emang kayak kamu ngutek neng Jati tok. Itu diajak jalan-jalan sama panitia, naik kapal pesiar. Emang iya wek, itu di sungai ya, di sungai itu ya mesti mosok naik kapal pesiar kok di hutan. Itu Masya Allah, airnya tuh bener-bener jernih, bersih, bening. Saya itu nyari sampah itu nggak ada, mau kertas, mau plastik, mau botol bekas air mineral, bersih nggak ada sama sekali. Sampai ikan-ikan kecil di dalam sungai itu kelihatan. Masya Allah, saking bersihnya. Itu kali di Singapura. Tapi kalau kali Jati, airnya yang nggak kelihatan. Bukan lumpur, ya sampah, ya kertas, ya botol bekas air mineral, ya softtek, pembalut wanita, ya BH, macam-macam, terimpul semua. Belum lagi vitamin T itu. Masya Allah. Halo? Halo? Itu dalilnya an-nadzafatu minal iman. Tapi kita kemproh tampilan kita. Sorry, kita punya teorinya, asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri, maling itu hukumannya dipotong tangan. Coba, bisa potong tangannya, bisa bermakna potong kesempatannya. Tapi negara di dunia ini yang paling aman dari kriminal itu satu Belanda, dua New Zealand, Selandia Baru, bukan negara Islam. Lah di kita Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, koruptor kok masih berkeliaran, gentayangan, bebas koruptor berkeliaran, malah pakai dasi, malah pakai jas licin-licin, datang di berbagai acara disebut yang terhormat, yang mulia, padahal bajingan tengek itu. Halo? Coba, ya harusnya kita aman dari pencurian lah, kita aman dari kehilangan. Coba saya kasih pertanyaan, pasti bisa jawab dan saya yakin jawabannya sama. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Masjid. Padahal masjid rumah Allah. Allah Maha melihat, kok sandal sering hilang? Ya nggak ketuker ya kakimu kaki PKI, bukan ketuker. Halo,
Dilanjut apa enggak ini? Iya ya. Ini saya kalau udah serius berdiri saya. Nanti sarungnya nanti. Ini lagi serius-seriusnya pembahasan. Oke, mohon maaf ya. Kita itu kayak trik tapi kurang action. Banyak teori tapi kurang praktek. Konsolidasi budaya harusnya kita mencontoh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu kurang lebih 23 tahun, dua kota besar jahiliyah, Makkah dan Madinah, berubah menjadi Marokizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Gak ngerti, aku juga gak ngerti. Aku juga cuman bisa ngomongin. Menjadi pusat peradaban dunia, sampai umat Islam dari seluruh penjuru dunia kepingin datang ke Mekah dan Madinah. Kalau ditanya kota mana yang turisnya paling banyak di dunia ini, ya jawabannya Mekah sama Madinah. Mana yang bisa ngalahin Mekah sama Madinah? Ini kesuksesan konsolidasi budaya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita yang mayoritas beragama Islam bisa dong mencontoh. Halo? Mbok gak digatekno kok. Coba dengerin dong. Spanyol, tahu Spanyol ya? Ya, Pasar Kemis itu ke selatan. Spanyol itu mayoritas penduduknya beragama Kristen. Tapi objek-objek turis, objek-objek wisata di sana itu rata-rata yang ramai milik umat Islam. Berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Spanyol, negaranya Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Osasuna, Villarreal. Ya apal asuhan saya semua itu. Demikian pula India. Itu mayoritas beragama Hindu. Tapi objek-objek wisata di sana yang ramai itu milik umat Islam. Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Lah kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam sampai hari ini, objek tourism, objek wisata yang ramai malah candi-candi. Yang masuk 7 keajaiban dunia malah Candi Borobudur. Betul? Kenapa bukan situsnya umat Islam? Kenapa kita nggak mampu? Saya yang pas waktu itu ke Hong Kong, pamer meneh. Maaf, saya gini-gini udah Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea. Yo, ada yang nanya ngapain ke sana? Ngarit. Coba nanti kalau nggak bisa dikondisikan ya udah ceramahnya diudahin aja. Itu saya pernah diajak ngobrol sama orang sana. Where are you from, mister? Gitu. Kita antemi pisanmu. Tuan dari mana? Ya, saya jawab, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Loh begitu dia tahu saya dari Indonesia, apa komentarnya dia? Indonesia? Borobudur is good. Gitu. Borobudur bagus. Borobudur bagus. Terus dia tuh cerita. Borobudur itu dibangun di tahun sekian. Yang membangun ini. Borongannya sekian. Tukangnya habis sekian, semennya habis. Candi Borobudur. Nah, saya gengsi sebagai orang Islam. Saya kepingin ngangkat Islam dong. Tak bilangin bukan cuma Borobudur di Indonesia yang bagus, but Al-Akbar Mosque is very good. Aku bilang gitu. Masjid Al-Akbar sangat bagus, keren. Dia penasaran, where Al-Akbar Mosque? Dia tanya di mana Masjid Al-Akbar. Tak bilangin in Surabaya. Apa kata dia? Surabaya, Doli is good. Loh, padahal udah tutup itu loh, masih lebih dikenal Gang Doli daripada Masjid Al-Akbar. Ini lihat ketawanya kayak ada yang pernah ke sana ya. Coba. Nah ini maaf harusnya kita ya dengerin dulu. Mbok. Tolong anak-anak ya, diam dulu. Mending kalian tidur aja. Ya. Ini memang kalau
ngaji yang di depan anak-anak ya kayak gini. Orang saya biasanya kalau lagi ceramah ini ada pagar, terus ada yang ngawal gitu. Jadi anak-anak nggak bebas keliaran kayak gini. Ini coba lagi ngomong sarung, sarung kayak gitu coba. Ini sehebat-hebatnya penceramah kalau diganggu kayak gitu ya, terus ngomongnya gimana gitu loh. Udah dengerin dulu. Dari konsolidasi ilmu pengetahuan, maaf, teknologi, sorry, ya harusnya kita menang dong. Sumber ilmu pengetahuan dan teknologi itu Al-Quran. Kalau tidak salah ya, Al-Quran itu 869 ayat bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Harusnya kita yang menjadi number one. Kayak yang difirmankan Allah, kuntum khaira ummatin. Kalianlah umat yang terbaik. Siapa kalian itu? Islam. Ya umat Islam yang punya Quran. Harusnya jadi yang terbaik. Wong Quran itu sumber ilmu pengetahuan, sumber teknologi, semuanya ada di Quran. Tapi dari segi teknologi kita kalah sama Jepang, betul? Padahal kitab sucinya orang Jepang, Nihongi Yingishiki sama Nahonja, itu satu pun nggak ada yang bicara tentang teknologi. Tapi kok pinter-pinter orang Jepangnya ngambil dari Quran. Coba kalau bicara teknologi, Yamaha, Jepang, Toyota, Jepang, Motorola, Jepang, Honda, Jepang, Suzuki, Jepang, Kawasaki, Jepang, Mitsubishi, Jepang, soto Lamongan, pecel Madiun, gudeg Jogja, wajik Magelang, pempek Palembang. Ayo coba. Jadi bukan kuntum khaira ummatin, kita itu kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Nah, kalau soal makanan kita juara. Halo. Makanya sampai ada istilah di Indonesia itu fikul limakan makan. Fikul limakan makan. Di setiap tempat, di setiap acara makan. Apalagi warga Jati, bukan cuma fikul limakan makan. Orang sini tuh kullu syai'in qalu. Wa idza qata'isate qalu. Wa idza ketemu soto qalu. Wa idza ketemu rawon. Semuanya qalu. Kalau soal departemen perbadokan juara kita. Ayo. Malu dong kita harusnya. Ini yang saya maksud, tantangan bagi kita. Kita itu harusnya berikrar sekaligus berbismi rabbi. Kita yang punya Quran kok. Ini dari dimensi ritual. Loncat lanjut. Iya. Makanya agak tertib, biar saya ngomongnya juga bisa tertib. Ya, nanti kalau waktunya bagi sarung, kalau ada ya tak bagi sarungnya. Kalau ada nanti ya tinggal ini teman-teman saya ini bawa sarung apa enggak. Masa sarung udah tak pakai tak copot? Itu loh. Tolong. Biar lebih tertib ya, biar lebih tertib. Jadi para ulama dulu, para kiai dulu itu sukses karena contoh konkret, bukan hanya teori. Ini kelemahan kita. Nah, sekarang yang kedua, biar nggak lama-lama. Apa yang disebut dengan dimensi sosial? Islam itu bukan hanya ritual, tapi juga sosial. Bukan hanya vertikal, tapi juga horizontal. Allah. Bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Ayo coba. Semua ajaran Islam itu nanti
arahnya ya kedua tadi, hablum minallah sama hablum minan. Semua ibadah yang paling pokok itu sholat. Sholat diawali dengan takbiratul, niat bareng takbiratul ihram. Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Ini simbol hablum minallah. Allahu Akbar, simbol hablum minallah. Dan sholat itu ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Toleh kiri. Di sini kalau lagi salam sholat itu ya toleh kanan toleh kiri ya. Oh iya, terusin itu, terusin. Ada orang nggak ada orang tetap noleh ya. Ya toleh kanan toleh kiri itu. Nanti pas sholat sendirian nggak ada orang metenteng nggak mau noleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditegur sama anaknya. Loh bapak kok nggak toleh kanan toleh kiri? Sepi nak, nggak ada orang. Itu ada orang nggak ada orang tetap toleh kanan toleh kiri. Itu filosofinya apa? Menebar keselamatan kepada kanan kiri, kepada lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapapun yang ada di sebelah kanan saya, semoga kalian selamat dapat rahmatnya Allah. Berarti kan menebar keselamatan, menebar kasih sayang kepada yang sebelah kanan. Ganti toleh kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapapun yang sebelah kiri saya, orang apa bukan orang, itu orang apa bukan ya itu. Ya semuanya mudah-mudahan selamat dapat rahmatnya Allah. Menebar kasih sayang, keselamatan ke kanan kiri, berarti simbol hablum minan, yang kenceng hablum minan. Maka susunan Al-Quran itu pertama suratul Fatihah, surat pembuka. Suratul Fatihah itu isinya apa? Isinya memuji Allah, isinya berdoa kepada Allah, simbol hablum minallah. Terakhir surah An-Nas, qul a'udzu birabbin, hablum minan nas. Semua coba perhatikan. Ramadan diawali dengan sholat tarawih, malam pertama udah sholat tarawih, itu simbol hablum minallah. Ditutup dengan ngeluarin zakat fitrah, simbol hablum minan nas. Ayat Quran itu kalau udah bicara soal sholat, pasti itu pasangannya zakat. Aqimus sholah wa atuz, sholat hablum minallah, zakat hablum minan. Semua. Coba haji diawali dengan ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, hablum minallah. Diakhiri dengan tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala. Nah itu berarti tahallul hablum minan das. Ya dasnya nas. Dalam semua ibadah ritual terkandung nilai sosial. Semua. Maka sebagus apapun ritual, kalau sosialnya buruk, nilainya nol, nggak diterima sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba saya tanya, ibadah haji itu baik apa baik? Bagus apa bagus? Iya, tapi kalau biaya yang dipakai berasal dari hasil muamalah yang merugikan nas, manusia, zalim kepada nas, nggak diterima sama Allah. Nggak diterima sama Allah. Man hajja bi haramin aw min haramin, idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Siapa yang berhaji biayanya pakai duit hasil muamalah dengan manusia yang zalim, hasil nyuri, hasil korupsi, hasil renten. Tahu renten enggak? Ya itu dipakai biaya haji. Ketika dia bertalbiyah, meskipun sambil nangis-nangis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dijawab sama Allah, enggak labbaik labbaikan. Labbaik labbaik apa? Duit hasil korupsi kamu bawa ke sini. Allah enggak ada labbaik untukmu, enggak ada sa'daik untukmu. Enggak usah pakai labbaik labbaikan. Marah Allah. Makanya saya pernah sampaikan cerita ya, ada pejabat tapi orangnya nggak hadir di sini. Dia berangkat haji sekeluarga, duit yang dipakai itu duit hasil korupsi. Awalnya sih lancar Bapak Ibu, tapi akhirnya ada kendala. Waktu lempar jumrah itu kan simbol ngelempar setan. Kendalanya kayak apa? Lo batu kerikil yang dipakai ngelempar itu balik terus. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar,
das, kembali itu batunya, diambil lagi, dilempar lagi, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, das, kembali terus. Dia penasaran, itu batu kerikil diambil, ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Mau sama-sama setannya lempar-lemparan. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya gini ya, misalnya ya, Pak No, sini ada namanya Pak No, ada ya? Pak To ada, Pak Jo ada. Ya udah Pak Jo aja. Pak Jo, dia rutin sholat jamaah 5 waktu di Masjid Al Wasliyah ini, istiqomah 5 waktu berjamaah terus. Sampai satu ketika Pak Jo habis jamaah sholat duhur, zikir, doa, mau pulang, terpeleset di masjid, jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sekampung Jati semuanya pasti bilang, subhanallah, masya Allah, alangkah beruntungnya Pak Jo, dia meninggal di masjid habis sholat berjamaah, habis zikir, habis doa, meninggalnya di masjid pula. Emang Pak Jo orang baik. Ayo semua bilang, emang Pak Jo orang baik. Sekali lagi, emang Pak Jo orang baik. Orang sekampung bilang Pak Jo orang baik. Tapi apa benar-benar baik dalam penilaian Allah? Ntar dulu, lihat hubungannya sama saudaranya kayak apa, hubungannya sama tetangganya kayak apa. Karena Nabi menyatakan, yamqutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim walaupun dia matinya di dalam Ka'bah lagi sujud. Apalagi matinya cuma di Masjid Al-Wasliyah. Ini matinya di dalam Ka'bah lagi sujud, tapi dia sama saudara nggak akur gara-gara pembagian warisan tanah itu selisihnya cuma 2 meter, nggak akur. Ada apa enggak? Orangnya datang, coba tunjuk yang mana orangnya. Dilaknat sama Allah. Halo, sama tetangga nggak rukun, gara-gara punya hajat nyumbang, baliknya nggak seimbang. Dilaknat sama Allah. Ini dari segi sosial. Maka sholat tujuan utamanya diantara hikmahnya tanha anil fahsya'i wal, semua mengandung nilai sosial. Nah, Allah ya Karim. Oke, saya lanjut. Ini tak nutup cangkemnya anak-anak ini. Maaf ya, saya bahasanya kasar. Jawa Timur itu biasa bilang cangkem, itu biasa. Kalau orang sini kan halus, cocot kalau orang sini ya. Ya nanti pembagian sarung. Cuman mohon maaf banget, ini ada usulan tadi dari tim kami tadi ngobrol sama Pak Haji Sudarsono, Pak Haji Bambang dan teman-teman, karena beliau tadi ngelihat siang waktu saya ngaji di Pulau Gadung itu ada infak keliling. Untuk apa? Untuk pesantren. Terus kami cerita di pesantren kami itu santrinya kurang 2000 sekian, mohon maaf. Di pesantren kami Sabilun Najah, Simo, Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur, itu santrinya 2000 sekian putra putri yang mayoritas du'afa dan 500 sekiannya yatim. Ada yang yatim piatu, ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang ayahnya meninggal, ada yang ibunya meninggal. Itu 500 sekian. Kalau total 2000. Itu banyak yang maaf anak-anak tran, artinya keluarga transmigran dari Kalimantan, dari Sumatera, banyak banget. Itu ceritanya ketika saya safari dakwah ngaji di daerah-daerah transmigrasi, ngelihat kondisi masyarakat yang mohon maaf banget
pengetahuan agamanya masih di bawah standar. Terus kita coba lobby ke tokoh-tokoh masyarakatnya, kalau bisa dicarikan anak-anak yang yatim, kalau enggak gitu yang duafa, yang kurang mampu, dikirim ke pesantren kami untuk dididik, diajar ngaji, juga kita sekolahkan, sementara sekolahnya masih SMP dan SMA, MTS dan Madrasah Aliyah. Nanti harapan kita kalau udah bisa ngaji, alim, nanti mereka pulang ke daerah asal, bisa berjuang di daerah masing-masing. Itu harapan kita. Kan saya nggak selamanya seperti ini. Di pesantren kami free, artinya bebas biaya. 2000 sekian santri itu nggak ada biaya. Mondoknya gratis, makan gratis, kitab-kitab untuk ngaji, baik ngaji weton, sorokan maupun madrasah diniyah juga gratis. Nggak ada syahriah. Terus sekolahnya formal MTS sama Madrasah Aliyah itu SPP gratis. Terus kita kasih seragam sekolah, tapi ya awal-awalnya saja. Nanti kalau udah rusak ya beli sendiri. Nah kalau terus-terusan, ini aja baru aja dapat nota seragamnya habis sekian, belum tak bayar. Ya nunggu dari sini. Itu tadi udah dapat tagihan ya. Ya mulai tahun pelajaran baru ini baru jadi seragamnya. Seragam gratis, SPP juga gratis. Semua kurang lebih 2000 sekian. Malah yang yatim itu bukan cuma gratis mondoknya, kita insya Allah kita kasih mereka uang saku tiap bulan yang yatim. Ya ini sekaligus saya informasikan, mungkin ada di antara keluarga Bapak Ibu yang yatim, kalau dikirim ke pesantren kami seneng banget. Mungkin kalau ada. Nah, atau anakmu merono yo gratis podo ae. Meskipun anaknya orang kaya, di sana udah prinsipnya udah gratis ya gratis semua. Udah gitu. Alhamdulillah sekarang santrinya 2000 sekian. Ya. Terus biayanya dari mana? Ya hasil dari kayak gini. Ini yang dari Bekasi, dari Cikarang, dari Tangerang, udah mulai ada. Belum banyak sih, tapi udah mulai ada. Anak-anak yatim yang dari Tangerang, dari Bekasi, udah mulai ada di pesantren kami. Ya. Iki kayaknya kok kayak ketakutan gitu tak ceritanya. Nah, kalau mau dikalkulasi, berarti 1 bulan itu berasnya habis berapa? Ya hitung sendiri. Bapak Ibu misalnya satu keluarga 6 orang, itu 1 bulan berapa? Terus kalau 2000 orang berapa? Apalagi anak usia SMP SMA itu kan doyan-doyannya makan gitu. Masya Allah. Cuman jujur ya, sejujurnya saya sering nangis kalau lagi menyendiri. Orang-orang nilainya kan, itu Anwar Zahid hebat ya. Santri 2000 gratis biaya ditanggung semua. Saya sering nangis. Kenapa? Ya Allah, Anwar Zahid bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Sesungguhnya saya hanya maklar ya Allah. Yang nanggung Allah, kafilnya Allah, wasilahnya jamaah. Saya kalau lagi ngaji ceramah kemana-mana, ya itu jamaah. Kan biasanya saya dapat sesuatu. Ya nggak usah saya omongin, udah tahu lah. Nah, itu kan nyampe ke tangan saya. Terus saya pakai untuk ya pembebasan tanah, untuk bangun gedung, untuk membiayai santri. Berarti saya kan cuman maklar. Kalau saya nanggung itu ya saya kerja keras, saya bisnis apa, kerja apa, terus duit saya pakai untuk biayai pondok pesantren, untuk biayai anak-anak. Orang saya cuman keliling teriak-teriak, cuman keliling pegang mic cuap-cuap. Jadi wasilahnya ya jamaah, saya cuman maklar aja. Ibarat air saya cuman buka kerannya aja. Saya diundang sama jamaah, dapat duit sampai ke tangan saya bagi-bagi ke mereka. Bahkan seringkali saya hutang, nanti jaminannya saya. Kalau lagi, wah nggak usah cerita hutang lah, malah kudu nangis aku ini. Nah, tapi alhamdulillah, dulu waktu santrinya masih 200, sama sekarang udah 2000, rasanya sama. Artinya saya nggak ngerasa bebannya makin berat, enggak, karena Allah maha segalanya. Waktu masih 200, itu pendapatannya ya cukup untuk 200 santri. Begitu sekarang udah 2000, income-nya ya lebih gede. Orang-orang itu biasanya kalau ngasih bisyarah dulu segitu, sekarang ya nambah. Bahkan ada yang udah ngasih itu nambah lagi. Ini bukan rezeki saya,
rezekinya anak-anak, jatahnya anak-anak, cuman lewat saya. Ya, saya lebih seneng lagi kalau mungkin ada jamaah yang wah ini pengen membuktikan ini bener nggak ini yang diomongin Anwar Zahid. Datang ke pesantren, udah nggak usah tanya tetangga, udah ambil santri satu, dicenol ndase, cek, tanya, kamu di sini bayar berapa nak? Kalau sampai ada yang bayar, ya langsung datang ke saya, nanti tak bayari sampean. Ya kalau memang apa namanya, saya dibilang cuman ngomong aja. Alhamdulillah. Allah itu maha segalanya. Dulu saya berpikir gini Bapak, ini misalnya saya libur ngaji seminggu aja, ini gimana perekonomian pesantren? Macet total. Tapi ternyata Allah maha segalanya. Jangankan libur seminggu, pandemi 2 tahun, kan sepi, nggak ada job. Ya kalau jadwal ngaji sih sampai 2 tahun ke depan. Kayak sekarang ini saya sampai Desember 2025 udah penuh jadwal. 2026 belum dibuka jadwalnya. Iya sampai Desember 2026. Pandemi 2 tahun full jadwal. 2019, 2020, 2021. Tapi kan nggak boleh bikin event. Nggak ada income. Tapi subhanallah, anak-anak 2000 tetap hidup semua. Ada aja yang ngasih beras, ngasih sayur, ada aja. Masya Allah. Ini kuasanya Allah. Nah begitu sekarang pandemi udah selesai, saya udah ceramah, yang biasa ngasih beras itu juga berkurang. Ya kan kata Allah gini, Anwar Zahid kamu sekarang udah dapat duit, ya duit kamu itu yang dipakai, yang lain tak stop kerannya gitu. Nah makanya ini tadi ada usulan mengetuk hati Bapak Ibu para jamaah, mungkin ya, mungkin ada yang kepingin ikut berpartisipasi untuk anak-anak yatim di pesantren kami. Kok ketoknya berat tuh kelihatannya ya. Susah ya ngadepin orang pelit itu. Susah. Padahal ya Allah itu namanya jariyah. Misalnya ya 100 perak. 100.000 kok 100 perak. 100.000 dari panjenengan untuk anak-anak yatim. Ini anak yatimnya nanti hafal Al-Quran. Ini panjenengan Bapak Ibu dapat pahalanya hafal Quran dari si anak yang sebagian biaya pendidikannya Bapak Ibu yang ikut nyumbang. Jadi nanti saya itu sebenarnya nanti pengen kasih surprise kepada jamaah. Anda Bapak Ibu nanti di akhirat itu akan kaget dapat pahala gede. Akhirnya nanya ke malaikat, malaikat ini pahalanya siapa? Gede banget, indah banget. Pahalamu Pak. Lah ini pahala bangun pesantren, pahala biayai anak yatim. Saya tuh nggak pernah bangun pesantren, nggak punya pesantren. Saya nggak pernah biayai anak yatim. Ini bukan pahala saya. Kata malaikat, pahalamu. Kapan? Ingat nggak dulu ada tabligh akbar di Masjid Al-Wasliyah yang ceramah Anwar Zahid? Oh iya. Itu kan ada infak keliling itu. Ya. Kamu kan ngasih 20.000. Oh iya ingat. Ya jadi ini pahalanya. Duh, masa 20.000 jadi kayak gini? Iya Pak, di sini mekar Pak. Masya Allah malaikat, 20.000 aja kayak gini indahnya pahala. Tahu kayak gitu dulu aku ngasih 100.000 malaikat nyesel. Makanya nanti yang cuma 20.000 nyesel. Apalagi yang nggak ngasih, nyesel. Kok ketawanya kayak berat gitu ya modelnya. Saya mohon minta bantuannya teman-teman panitia, ada 1, 2 atau 3 panitia nggih, pakai kardus atau pakai apa. Bapak Ibu ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Ya mumpung ketemu. Biar nanti dapat surprise di akhiratnya sana. Nggih? Mumpung ketemu. Dan saya senang banget kalau mungkin ada jamaah yang mau bersilaturahim ke pesantren kami. Tapi kalau silaturahim ya bawa sesuatu lah untuk mereka. Ayo kita sambil sama-sama baca sholawatan lagi, 1 atau 2 lagu sholawat sambil saya beristirahat. Nanti habis ini saya bagi sarung ke anak-anak. Terus kita lanjutkan ngaji, terus nanti doa. Oke? Anak-anak siapa yang berani naik sini? Ayo. Ayo kamu sini, kamu. Hah? Kamu? Hah? Ya satu-satu, nggak boleh berdua. Ayo siapa yang berani? Ayo sini, ini Bapak. Ya sini. Ya bapaknya sini. Ya.
Ayo sama anak-anak, ayo kamu ya. Kamu ya sini, kamu ya sini. Ya sini Bapak. Ayo kamu. Ya, sini Bapak, duduk dulu. Ya, kamu sini, kamu. Kamu sini. Bapak duduk dulu ya. Ini ambil mic-nya ambil itu. Ah, mic-nya ambil. Om operator, mic yang untuk MC tadi Om. Halo. Nah, udah nyala. Nanti kalau ditanya sama Abah, jawabnya harus kenceng. Jawabnya harus tegas. Pengen dikasih sarung enggak? Mau. Mau? Mau. Bener? Bener. Kamu udah tahu sarungnya Abah? Bodymore. Aja duduk. Ini baca. Mangga. Oh, udah sini kamu. Bentar. Kamu namanya siapa? Bahar. Lengkapnya siapa? Muhammad Baharudin. Muhammad Baharudin. Nah, Muhammad Baharudin. Pakai mic dong. Terus Sekolahnya kelas berapa? kelas 5 SD apa MI? SD. Nanti kalau udah lulus SD, rencananya ngelanjutin kemana? Pesantren. Bener mau ke pesantren? Bener. Nggak enak loh ya di pesantren itu. Emang iya. Coba tak bilangin, di pesantren itu nggak boleh main HP, terus makannya juga nggak boleh banyak-banyak, nggak bisa main ke mall. Oh, nggak bisa. Hah? Kalau libur kan bisa. Liburnya kan cuma setahun sekali. Gitu. Ayo gimana? Masih mau ke pesantren? Nggak mau, SMP aja. Kok jadi nggak mau? Orang ini sekarang Abah itu ceramah di mana-mana itu kampanye pesantren. Jadi anak-anak kecil, ya namanya anak-anak kecil, nek gede yo iki. Anak-anak itu memang saya giring pemahamannya, saya arahkan pola pikirnya supaya mereka mau ke pesantren. Itu diantara misi saya. Akhir-akhir ini kalau lagi dakwah, kalau lagi ceramah, seringkali saya manggil anak-anak. Itu diantara misi saya mengarahkan pemikiran mereka agar mau ke pesantren. Nah ini tadi begitu saya tanya lulus SD rencananya ngelanjutin kemana? Ke pesantren. Kan berarti udah nggak perlu diarahkan lagi. Nah perlunya ditakut-takutin. Jadi mondok ke pesantren bener apa enggak? Gini. Ke pesantren tuh biasanya ada penyakit kudis, gudik. Apaan itu? Iya ini gatal-gatal di sini biasanya iya. Gimana? Siap nggak? Enggak. Hah? Enggak. Pak yang kenceng ngomongnya mic-nya. Enggak. Lah katanya tadi mau ngelanjutin ke pesantren. Takut. Takut apa? Enggak, takut ini gatel. Tapi nggak semua. Biasanya anak-anak yang jarang mandi, yang nggak menjaga kebersihan, itu yang kena gatel. Kalau kamu kan kelihatannya kamu rajin. Emang iya, saya enggak. Loh. Apa itu ngelihat wajah kamu itu kelihatan wajah rajin. Kalau sekolah juga rajin, maksudnya rajin bolos. Enggak. Emang saya enggak pernah bolos. Oh nggak pernah bolos berarti rajin bener ya? Iya. Ngajinya udah sampai Al-Quran apa belum? Al-Quran. Juz berapa? Juz berapa? Juz 5. Oh udah nyampe juz 5. Coba sekarang dibuktiin agak ke sini. Kalau emang udah nyampe juz 5 berarti disuruh baca surat pendek bisa dong. Coba surat pendek Al-Kafirun aja ya coba. Ta'awud dulu. Oh ini kamu pakai kacamata lebih keren. Ayo dipakai lebih keren. Masa aku yang makan? Nah ya keren. Ayo sekarang kamu yang pakai. Hah? Ngapain bawa kacamata kalau nggak dipakai? Oh buat itu. Ya udah ayo baca Al-Kafirun. Ayo. Iya. Kalau mau baca Quran itu a'udzu dulu, ta'awudz dulu. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya sadaqallah.
Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, tepuk tangan, ayo tepuk tangan, keren. Kalau kayak gini, apa percaya kamu udah nyampe juz 5. Nanti tak kasih sarung. Ya nanti kok mana? Pakai mic dong. Nanti tak kasih hadiah sarung. Kamu nanti cita-citanya pengen jadi apa kalau Pemadam. Hah? Pemadam kebakaran. Oh, pengen jadi pemadam kebakaran. Iya, damkar. Oh, damkar. Makanya kamu hitam. Emang damkar harus putih? Lah enggak, kan damkar itu kan deket sama api. Pantesan aja hitam ya? Ini pantesan aja hitam makanya. Gitu loh. Tapi ini sekarang udah kesentrong lampu sehingga kamu kelihatan bercahaya. Nah, panggilannya siapa, nama panggilannya? Bahar. Oh, Bahar panggilannya ya. Cita-citanya pengen jadi pemadam kebakaran. Emang kenapa kamu kok pengen jadi pemadam Suka kebakaran? main air. Oh, kamu suka main air. Iya. Jadi kalau pemadam kebakaran itu mainnya main air. Iya. Terus kalau lagi ada kebakaran, api berkobar-kobar, apa yang kamu lakukan? Disiram lah biar mati. Kalau nggak mati ntar menyebar kemana-mana. Lah iya, makanya misalnya kalau udah disiram pakai air, apinya makin gede, apinya makin melebar. Terus apa yang kamu lakukan nanti? Disiram lagi. Udah disiram lagi, apinya makin melebar. Kamu berani nggak nerobos masuk ke dalam api? Nggak berani, takut kebakar. Pemadam kebakaran itu harus siap terbakar. Ntar rambut saya kebakar dong. Ya namanya pemadam itu harus siap menundukkan api. Udah keren cita-citanya. Emang mulai kecil, emang pengen jadi pemadam kebakaran ya? Iya. Aku lihat tadi kamu sholawatan kenceng, bagus banget suara kamu. Coba sekarang sholawatan yang terakhir tadi, sholawat ashghil aja tadi. Allahumma shol. Hah? Oh, tadi kok keras banget sholawatannya. Yang hafal sholawat apa coba? Alamate. Coba. Ini loh, uniknya sholawat itu. Artinya ini syairnya alamatnya itu kan syair bahasa Jawa. Nah, padahal ini kan nggak ngerti bahasa Jawa, tapi bisa hafal. Ayo coba alamatnya, ayo coba. Dikit aja ya? Hah? Dikit. Ya semuanya. Hah? Enggak, minggu depan. Iya mulai sekarang, ayo. Ayo. Iya mulai. Alamate anak. Kurang tinggi, nadanya kurang tinggi. Ditinggiin. Bisa ntar ini serak. Hah? Ntar serak. Oh seret, minum dulu. Minum dulu biar nggak seret. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Saya yang berkah. Iya berkah lah, habis tak minum aku kok. Ayo coba, nadanya agak tinggi. Ayo. Mana nadanya? Ya kayak tadi, ayo dimulai. Ayo. Ayo coba. Ala. Kurang tinggi. Ayo. Alamate anak saleh iku papat. Kan gak kuat. Orang belum dicoba kok ndak kuat. Lanjut. Badane mukmin anu ting syariat. Nah, terus. Kang bin lisane. Kok diturunin nadanya? Mana terus? Nadanya kayak yang tadi, tinggi. Kang bin lisane anu nang i maneh kapindo mulyakan ing wong tuane. Terus. Ya Rasulullah salamun alik ya Rafi Asya ni wal karaji atfatayaji rotal alamin ya uhailal ni wal karami. Nah, keren. Apa? Ayo coba kaping telu, bisa ndak? Kaping telu asing bocah cili-cili uga marang sedulan gawe beci. Ya, udah keren ini. Ini padahal bukan orang Jawa, tapi bisa hafal. Berarti itu alamatnya anak soleh, tandanya anak soleh ada berapa tadi? Ada 4. Satu apa? Hah? Nggak tahu. Lo kan tadi udah dinyanyiin.
iya. Oh iya iya. Ya udah nanti diapalin ya. Kamu kalau pengen jadi anak soleh ya kayak itu tadi. Saya anak soleh. Udah percaya? Emang nggak pernah ngebantah sama orang tua? Enggak. Manggilnya bapak ibu, papa mama, ayah ibu, gimana manggilnya? Mak bapak. Emak bapak. Emak namanya siapa? Nggak tahu. Masa anak nggak tahu nama maknya? Mau sih. Hah? Nggak mau. Oh nggak tahu nama maknya? Enggak. Kalau bapak? Tahu. Siapa namanya? Soleh. Hah? Soleh. Oh pantesan kalau kamu anak soleh. Emang kamu anaknya soleh. Oh iya bener. Makanya emang aku anak soleh. Ternyata bapaknya namanya soleh. Makanya kamu itu meskipun nakal kamu tetap anak soleh. Nah sekarang harus dibuktikan, harus dibuktiin kalau memang kamu bener-bener anak soleh. Ya, coba Rasulullah nama bapaknya siapa? Abdullah. Nama ibunya? Aminah. Kakeknya? Abdul Muthalib. Itu pamannya ya? Pamannya Abu Thalib. Oh iya ya. Kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Itu kan ada kasidahnya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Nah kan itu kayak tadi alamate anak soleh iku papat. Emang anaknya soleh papat? Enggak, dua. Oh dua. Iya. Kamu sama adik apa kamu sama kakak? Aku sama adik. Oh kamu sama adik. Iya. Pinter ini. Coba kamu tahu nggak nama anak-anaknya Rasulullah? Sebutkan 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Anak-anak Nabi siapa coba? Zainab. Nah, terus? Rukayah, Umi Fatul. Nah, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Iya, Umi Kulsum. Oh, Umi Patum, Umi Patum. Keren kamu, keren. Pinter loh ini. Coba, rukunnya wudhu ada berapa? Oh, hah? Nggak tahu. Oh, belum tahu. Rukunnya iman, rukunnya iman. Rukun iman. Ada berapa? 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Malaikat. Nggak usah pakai yang yakin. Oh iya, malaikat. Malaikat. 3. 3. Rasul. Iya. Kamu tuh kebanyakan anak soleh kebanyakan Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Rasul. Kitab dulu. Oh ya, kitab. Keempat. Rasul. Kelima. Hari kiamat. Keenam. Takdir Allah. Ya wis gak apa-apa, kodok kodar takdir Allah. Ini takdirnya kamu sekarang deket sama Abah. Kamu udah pernah ngelihat Abah belum? Udah. Di mana? TikTok. Pas lagi ngapain? Pas lagi ceramah. Oh, pas lagi ceramah di TikTok. Iya. Sama anak-anak kecil juga. Iya. Hah? Iya. Ini sebentar lagi kamu keluar di TikTok. Emang iya? Iya. Ntar cari. Ya? Namanya siapa? Kok namanya siapa? Udah ketik aja nanti Abah Anza sama anaknya Soleh. Nanti langsung keluar. Kamu keren, calon pemadam kebakaran. Amin. Emang kamu suka main air? Suka. Di mana main airnya biasanya? Di kamar mandi. Oh, berarti yang suka ngabisin air di rumah itu kamu? Iya. Ya, kalau kayak gitu kenapa nggak jadi tukang sumur aja? Gak mau, gak enak. Kok seneng jadi pemadam kebakaran? Enak lah, bisa naik mobil terus main air. Ya, tukang sumur kan juga bisa naik mobil kalau lagi kulaan. Mobil apa? Ambulan. Ambulan buat dokter. Iya kenapa kamu nggak pengen jadi dokter? Gak mau, ntar kalau nyuntik orang salah itu ntar mati lagi. Lo kan ada ilmunya ya kuliah ilmu kedokteran. Mahal. Hah? Mahal. Lah kalau itu iya bener, tapi kalau nyuntik orang mati ya ada ilmunya. Itu ilmunya nggak sembarang orang yang disuntikin itu ada aturannya. Tapi kan keren jadi dokter. Kenapa kamu milih jadi pemadam kebakaran? Enak aja. Ya udah nggak apa-apa, semua mulia. Pekerjaan apapun mulia, yang penting halal. Kalau haram?
Kalau haram ya nggak boleh. Kamu tadi nggak dengerin ceramahnya apa? Dipakai haji aja ditolak sama Allah kalau haram. Oh iya, duit itu ya apa, judi. Duit judi, terus duit korupsi. Maling. Ya iya maling, korupsi. Kamu tahu nggak di sini ada maling? Nggak tahu. Nah iya makanya jangan jadi maling, jangan jadi koruptor. Duit hasil apaan? korupsi. Kamu nggak tahu korupsi? Tahu. Apa korupsi itu? Korupsi itu jual pulau. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. Pulau dijual. Oh, dengerin. Dengerin tuh orang yang jual pulau, dengerin. Pulau dijual. Itu nggak boleh sama anak soleh. Ini siapa yang nyuruh? Oh, nggak ada yang nyuruh. Korupsi itu apa? Jual pulau. Nanti lama-lama negara ini dijual ya nak ya. Iya. Nah iya, terus kalau negara dijual kamu mau tinggal di mana? Nggak tahu saya kalau negara ini dijual. Hah? Tinggal di mana? Nggak tahu saya. Nah itu pulau yang dijual itu dibakar aja itu. Terus kamu nanti yang madamin. Loh? Biar pulaunya jadi milikmu. Saya kan masih sekolah. Ya nanti. Udah kamu yang pinter ya. Ya udah tak kasih hadiah sarung. Mana sarungnya? Ah ini sarung. Baca. Mangga. Nah kan. Ayo sarung mangga. Sarung mangga. Ayo. Yang ngomong lah. Udah sarung mangga. Ya kata-kata lah untuk sarung mangga. Sarung mangga selalu maju. Sarung mangga, sarung maju tak gentar ngono. Sarung mangga, sarung maju tak gentar. Ya misalnya sarung mangga enak dipakai apa kayak apa gitu loh. Adem. Ah coba lagi ya. Sarung mangga enak dipakai. Tadi katanya adem. Hah? Kan kalau enak dipakai sama aja adem. Nah, kalau pengen lebih adem sebelum pakai masukin kulkas dulu ya. Ya udah nih kasih. Makasih ya, Bah. Sama-sama. Kamu minta duit nggak? Minta, sanggup. Mau dipakai apa duitnya? Buat main. Buat main. Buat jajan sekolah. Ya udah, berapa mintanya? Setera, Bah. Rah. 20.000 ya? Iya. Mau? Mau. Oh, neriman nih. Kalau 50.000 mau? Mau. Pilih mana 20.000 sama 50.000? 50.000. Kalau 100.000 mau? Mau. Mau? Mau. Iya, kamu pinter. Kamu bisa azan nggak? Gak bisa, suara saya lagi serak. Ya udah. Nih tak kasih 100.000. Kan kamu mintanya 100.000. Kan? Keren. Ya udah, makasih ya, pinter kamu ya. Nah, pinter. Ya. Pakai mic dulu. Bapak namanya siapa? Namanya siapa? Ya, masa nggak ada nama? Oh gitu. Sholawatan bisa nggak? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Iya. Ini tak kasih sarung, Bapak, tak kasih sarung. Ah ini sarung ya. Sarung buat Bapak. Iya. Udah ya. Udah. Top. Udah. Kamu pengen? Oh, bentar. Sebentar. Tadi nggak ada yang mau. Begitu ngerti ada sarung sama duit langsung. Kamu pengen apa? Sarung. Pengen sarung? Iya. Kamu bisa sholawatan nggak? Bisa. Bener. Benar. Sholawat apa? Gak tahu. Kamu namanya siapa? Kafi. Kafi. Sekolahnya kelas berapa? 1. SD apa MI? MI. Oh di MI. Nanti kalau udah lulus MI melanjutin kemana? Pesantren. Bener. Iya. Kamu nggak takut masuk pesantren? Enggak. Kalau udah gede nanti pengen jadi apa kamu? Kiai. Wah. Kenapa? Kamu pengen jadi kiai? Emang enak jadi kiai? Enak. Enaknya apa coba? Terkenal. Oh, kamu pengen terkenal nanti ada Kiai Haji Kafi. Tapi jangan mengkerik gini dong. Nah, masa kiai kok gini? Nah gitu. Kamu keren, kamu pinter kamu.
pengen jadi kiai, satu terkenal, terus dua apa lagi? Banyak duit. Kata siapa kiai banyak duit? Kamu tahu kalau kiai banyak duit? Enggak. Nah iya makanya, yang penting bisa nyebarin ilmu, ya? Ya, Bener. Ayo coba kamu sholawatan, ayo coba Kavi, coba. kan nggak bisa. Tadi katanya bisa. Ceramah bisa nggak? Nggak bisa lah. Nyanyi bisa. Enggak. Doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bisa gitu kok. Kalau sholawat, sallallahu ala Muhammad, bisa nggak? Enggak. Terus yang bisa apa kamu? Nggak bisa semuanya. Baca Fatihah bisa. Ya, Hah? bisa. Ayo coba a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tepuk tangan, pinter gitu, suara kamu bagus, enak suara kamu. Kavi udah punya HP belum? Punya Udah. HP enggak? Hah, udah punya HP? Udah. Yang beliin siapa? Ayah. Oh ayah yang beliin. HP-nya bagus enggak? Bagus. Terus biasanya dipakai apa sama Kavi HP-nya? Belajar. Oh belajar. Kalau belajar pakai HP? Iya. Belajar apa nak? Biasanya belajar apa? Matematika. Hah? Matematika. Oh matematika. Pernah dipakai app enggak? Pernah? Hah? Pernah? Oh pernah. Pernah top up app? Enggak. Oh enggak. Terus apa lagi? Main game? Enggak. Terus pakai apa aja HP-nya? Belajar. Pakai belajar bener. Benar. Ngaji juga pakai HP. Enggak. Belajar apa kalau pakai HP? Hah? Belajar apa kalau pakai HP? Enggak tahu. Oh enggak tahu. Ngajinya udah sampai Quran belum? Udah. Sampai apa? Juz berapa? 1. Sampai juz 1? Berarti juz amma udah khatam? Udah. Udah. Coba surat pendek kamu bisa nggak? Idza jaa nasrullahi wal fath itu bisa nggak? Bisanya ala-ala. Bisanya apa? Ala-ala. Kok nawar? Al-a'la. Iya. Coba al-a'la. Ayo a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa wallazi akhrajal Walladzi qaddara dulu. wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafatil zikra sayaddakaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya walal akhiratu hum wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufil Ibrahim wa Musa. Ya udah, tepuk tangan. Loh, salah dikit-dikit wajar, namanya anak-anak. Mungkin matnya panjang pendeknya masih ada salah dikit-dikit, wajar namanya anak-anak. Tapi keren, orang tak suruh baca
surat Idza Jaa Nasrullah malah dia milih yang lebih panjang. Keren yo, top kamu, pinter kamu, calon kiai. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Muhammad Kafir Rajab. Muhammad Kafir Rajab. Iya. Oh berarti kamu lahirnya bulan Rajab ya? Iya. Oh misalnya lahirnya bulan Syawal berarti namamu Muhammad Kafir Syawal. Bukan. Ini siapa? Rajab. Oh Rajab. Muhammad Kafir Rajab. Iya. Yang kasih nama siapa? Iya. Ah iya, kamu hafal Pancasila nggak? Apa? Coba Pancasila 3. Pancasila 3. 3. Terus apa? 1. Langsung 3 nak. Pancasila 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa, makanya menang toh. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang lain diam. 3. Persatuan Indonesia. Disuruh diem kok, aku ngetes kafe ini kok. Kamu pinter nak ya. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Nah, rukun Islam ada berapa nak? 5. 1, Syahadat. 2, Salat. 3, Puasa. 4, Zakat. 5. Pergi haji. Bagi yang mampu Bagi ya. yang mampu. Top ini baru anaknya orang Jati. Kamu rumahnya mana? Hah? Rumahnya mana? Rumahnya Kafi mana? Kampung Jati. Oh Kampung Jati. Wah keren ya anaknya orang Kampung Jati. Masya Allah subhanallah, pinter kamu. Nanti kamu nggak pengen ngafalin Quran nak? Mau. Ah suara kamu bagus. Kamu nanti jadi kiai hafal Quran ya. Yang bener. Top gak kayak anakmu. Pinter kamu. Ya udah, kamu minta sarung enggak? Minta. Nanti sarungnya dikasihkan siapa nak? Dipakai sendiri apa dikasihkan siapa? Pakai sendiri. Sarungnya kan gede. Gimana? Dipotong. Oh dipotong. Iya keren, kalau dipotong bisa jadi 2 nanti. Bener mau dipakai sendiri? Iya. Oh ini kenang-kenangan dari Abah, ini tak kasih sarung. Nah, kamu pernah ngelihat sarungnya Abah enggak? Pernah. Di mana ngelihatnya? Di YouTube. Di YouTube. Emang kamu tahu YouTube-nya Abah? Pernah ngelihat? Pernah. Pakai HP-nya siapa? Ayah. Loh katanya kamu sudah punya HP sendiri. HP-nya rusak. Enggak pernah pakai HP-nya ibu? Enggak. Oh pakai HP-nya ayah ya? Nah Ya. ya udah nih tak kasih. Kafi, pinter kamu. Ini bisa baca enggak? Bisa baca enggak kamu? Coba ini bisa enggak? Ini apa ini tulisannya? Mangga. Bisa kamu. Ini apa ini tulisannya? Motif Aceh. Oh keren. Ya udah, minta duit enggak? Minta. Minta berapa? 100. Kok langsung 100? Kalau 50 gimana? Mau. 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 Kalau 20.000? Mau. Mau. 20.000 sama 50 pilih mana? 50. Nah tadi kok langsung minta 100? Gak apa-apa. Oh nggak apa-apa, berarti dikasih 50 nggak apa-apa ya. Mau dipakai apa duitnya? Jajan. Oh pakai jajan, ya nggak usah banyak-banyak lah kalau jajan. Kamu nggak pengen jadi presiden nak? Enggak. Kenapa nggak pengen jadi presiden? Gak enak. Nggak enaknya apa? Ngomong mulu. Oh ngomong mulu, nggak ada kerjanya ya? Oh kamu pengen jadi kiai lah? Kiai kan juga ngomong mulu. Tapi enak. Enaknya apa? Ya udah, Mas jadi kiai aja ya. Iya. Kiai aja. Katanya presiden ngomong mulu. Ya mudah-mudahan presiden Indonesia nggak cuma omong mulu, Kafe, kerja. Kamu nggak tahu kerja, nggak omong mulu, kerja. Hah? Kerja kok omong mulu. Ya udah, ini 50, kurang nggak? Kurang berapa? 100. Loh, katanya tadi minta 100, kan udah dikasih 50. Kurang. Lah ya berarti kurang berapa? 100. Jadinya berapa? 100. 150.
Tadi katanya 100. Kurang gocap. Ah, berapa berarti? 100. Kurang enggak? Enggak. Oh enggak, ya udah, makasih, udah kamu turun. Kamu pinter, Gavi, top. Nah, udah, apalagi mau ngomong apa? Enggak. Ya udah, kalau udah ya udah, mau turun. Mau. Ya udah, ayo turun. Ah. Lewang yang lain belum tak suruh dia udah naik duluan. Kavi ini sarungnya udah habis anak-anak. Hah? Coba maaf, yang bisa azan enak siapa coba? Ayo kamu sini kamu. Enggak, saya pengen nyari generasi tukang azan. Karena kalau lagi subuh di masjid-masjid itu biasanya kan Allahu Akbar, Allah itu. Kita harus ada generasi-generasi muazin. Ayo coba kamu pakai mic ini. Ayo coba, namanya siapa? Diki. Hah? Diki. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 5. 5. Ya. Kelas 5 SD apa MI? SD. Kamu kok pede banget apa nyuruh azan kamu kok berani naik? Emang suara kamu enak? Enak lah. Pernah ikut lomba azan? Enggak. Hah? Enggak. Belum pernah ikut lomba azan? Belum. Nanti kalau bener-bener enak kamu bisa ikut lomba azan. Siapa tahu kamu nanti juara. Coba kamu pilih azan. Ayo coba. Coba azan, ayo. Ayo azan. Nah iyalah, nggak usah grogi. Minum dulu ya, minum dulu. Minum dulu nggak? Ayo ya udah, ayo minum. Bismillah. Ayo azan, ayo azan. Nah, nggak usah gemeter, nih tak suwuk dulu. Ayo azan, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu bacanya la panjang. Jadi asyhadu alla gitu panjang. Jangan asyhadu alla ilaha illallah, jangan gitu. La-nya panjang. Ayo diulang. Asyhadu alla gitu panjang la-nya. Ayo. Asyhadu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, terus lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingat-ingat ya, la-nya panjang ya. Jangan buru lagunya tadi. Langsung hayya 'alas shalah. Langsung. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tepuk tangan. Belajar lagi nak ya. Biasa lagi belajar biar lebih bagus lagi azannya. Biar lebih bagus lagi. Nanti kalau besar cita-citanya pengen jadi apa coba? Apa pengen tahu? Menjadi Habib. Pengen jadi Habib? Maksudnya jadi Habib itu kayak apa? Selawatan tiap hari. Oh, sholawatan tiap hari. Ya, pengen sholawatan tiap hari, bisa mimpin sholawatan tiap hari. Ya. Kenapa kamu kok pengen bisa sholawatan tiap hari? Kenapa? Terkenal kayak Habib Bidin. Oh, pengen terkenal kayak Habib Bidin. Coba kamu bisa nggak menirukan Habib Bidin? Kalau bisa tak kasih duit kamu. Coba. Mugeram
Terus. Qalbi bihubbika mughram. Nah, terus. Ya Mustafa al-Mukarram, Ya Rasulullah mughram, qalbi bihubbika mughram, Ya Mustafa al-Mukarram, Ya Rasulullah. Emang Habib Bidin kalau selawatan gini? Kamu pernah ngeliat? Masa gini? Gini. Gimana gayanya Habib Bidin? Gimana gayanya? Gimana? Terus kayak apa? Oh gitu. Keren ya. Pernah nggak ngelihat Habib Bidin pas bareng sama apa? Pernah. Di mana ngelihatnya? Di TikTok. Oh di TikTok. Ya udah nanti tak sampaikan ke Habib Bidin. Ya. Kamu ngefans sama Habib Bidin. Ya. Ganteng, suaranya bagus. Kamu pengen kayak Habib Bidin gitu? Ya. Wah, makanya belajar mulai sekarang. Belajar sholawatan ya. Ya. Nama grupnya Habib Bidin, majelisnya apa namanya? Az-Zahir. Az-Zahir. Tepuk tangan. Ini. Kamu berarti Zahir mania ya? Ya. Oh, top. Ya nanti tak sampein. Udah. Nih tak kasih hadiah. Sarung, cop. Mangga. Kamu pernah ngelihat apa bagi-bagi sarung? Pernah. Di mana ngelihatnya? Di TikTok. Kok TikTok terus sih ngelihatnya? Baru sekali ini apa ketemu. Oh, baru sekali ini ketemu. Iya. Terus emang kamu pengen ketemu berapa kali? Tiap hari. Ya lihat-lihat aja di YouTube kalau pengen ketemu tiap hari. Ya udah, minta duit nggak? Minta. Berapa? Berapa aja? Oh ya udah, berapa aja? 20.000 aja. Ya. Hah? Kok lu? Lo terus mintanya berapa, Nak? 100.000. Ya udah belajar yang rajin ya. Ya. Belajar yang bener ya udah. Ini 100.000 udah. Pinter. Makasih ya, Bah. Ya sama-sama, Bah didoain ya. Pinter kamu belajar. Seneng aku. Ini anak-anak kecil harus mulai ditanamkan sejak dini kecintaan kepada sholawat, kecintaan kepada Al-Quran. Semangat untuk mau ke pesantren, karena menurut saya solusi pendidikan anak-anak zaman ini ya pesantren itu, apalagi menghadapi zaman yang udah kayak gini. Jadi menurut saya solusi pendidikan anak-anak kita adalah pesantren. Saya mohon maaf karena ini udah jam 11:30, jadi insya Allah nanti yang belum saya uraikan nanti kalau diundang lagi. Ini kan masih baru spiritual, baru ritual, belum yang sosial, belum yang intelektual. Tambah nanti ada lagi spiritualnya. Insya Allah nanti saya uraikan kalau diundang lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin ada bahasa saya yang kurang bisa dimengerti atau sikap saya yang gak enak di hati. Kalaupun ada yang benar, mudah-mudahan itu hadiah dari Allah untuk kita semua. Kalaupun ada yang keliru, ada yang salah, jelas itu karena bodohnya saya, jelas itu karena keterbatasan saya. Lepas dari semua itu, barokahnya hormat maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaah. Mudah-mudahan semuanya maslahah, manfaah, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bijahin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah. وبنية الدعاء والقبول وإجابة السؤال وحصول الآمال والمأمول بجاه سيدنا الرسول على ما نوينا وعلى ما نووا به سلفنا الصالح نجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة
لنبينا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وبك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا محسنا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حسنته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.